ya pada saat yang bersamaan saya dapat dua penghasilan dong. Satu betul. dari Iya, gaji, betul. satu dari honor. Mm-mm. Dan honor ini dan seterusnya ini kan dalam tanda kutip tidak ada landasannya seperti itu. Iya. Ini kan korupsi kan Pak Setio. Hukum mengajarkan kita untuk patuh, cinta mengajarkan kita untuk setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Halo Sobat Kredit sekalian, senang sekali bisa menyapa semua melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam berbagai penaksi edisi perdana. Dan pejuang integritas kita yang akan berbagi pengalaman pengadaan anti korupsi siang ini adalah seorang influencer pengadaan, seorang konten kreator juga mungkin, dan tentunya namanya sudah eh, sangat dikenal di dunia pengadaan luar biasa. Beliau adalah Bapak Khalid Mustafa. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastio. Mana kabarnya Pak Khalid? Halo. Halo Pak. Tes. Suara saya terdengar Alhamdulillah. jelas Pak, Pak. koneksi saya gimana Pak? Apakah eh, suaranya terdengar? Tapi suara saya Seka- gimana Pak? Sekarang sekarang sudah terdengar Pak. Tadi sempat terputus. Betul, tadi sempat lock out nih. Soalnya lagi koneksi hotel lah, seperti biasa. Koneksi Oh, hotel ya Pak. gimana gitu. Mudah-mudahan tidak. Nah itu ada masih putus-putus tuh Pak Hasmunir. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan segera membaik, Pak. Mudah-mudahan Ya, tidak kita salah coba Pak. sampai akhir. Semoga ya. Baik, Pak. Lagi di mana nih, Pak, ceritanya, Pak? Siap, Sepertinya siap. keliling Indonesia terus nih, Pak. Saya lagi di kota Balikpapan nih, Mas, dekat-dekatnya IKN. oke. Tentunya pasti sedang membersamai rekan-rekan PBJ yang ada di Balikpapan ya. Betul, rencananya besok ini mau silaturahim dengan rekan-rekan di apalagi Pemprov Kalimantan Timur, khususnya rekan-rekan yang menangani BLUD di bidang kesehatan seperti itu Pak Sastio. Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar, Pak, kegiatan aja. Amin. Ini ada kaitan juga dengan kegiatan kita ini sebenarnya sih. Ya, Oke. konteksnya adalah ya supaya tidak terjadi permasalahan hukum bagi rekan-rekan yang ada di sini. Ya, Pak. Oke, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak. Amin, amin. Pak Halid, Pak Halid kan ini Pak Soleh di eh, mana? salah satu influencer tadi saya bilang, influencer pengadaan yang saya kenal ya. Dari dulu kalau waktu mulai bergabung di pengadaan, kalau kita lagi pusing nyari apa nih jawaban dari masalah saya, masalah pengadaan saya, kalau saya ketik di Google, Pak Halid yang muncul di indeks teratas Google gitu ya. Dan beberapa influencer lainnya nih. Nah, saya juga sering dengar, sering ikuti kelas Bapak ya kayak di KM Partners dan di tempat yang lain ya. Dan sedikit banyak dengar cerita tentang perjalanan karir Bapak gitu, sebelum sampai di posisi sekarang. Boleh nggak Pak, sebelum saya mulai nanti kita nanya-nanya soal pengalaman anti korupsinya, cerita dulu Pak, perjalanan karir Bapak nih di pengadaan gitu, bisa sampai posisi sekarang tuh gimana sih Pak? Nah, ini yang lumayan dalam tanda kutip unik gitu ya. Karena eh, perjalanan karirnya ini juga sebenarnya dimulai daripada proses saya waktu eh, menjadi ASN dulu. Ya, Pak Sastio, menjadi ASN dulu. Jadi kalau bicara masalah pengadaan, saya pertama kali mengenal pengadaan itu sewaktu terangkat PNS di Sulawesi Selatan. Dulu masih BPG, Balai Penataran Guru waktu itu. Kemudian kepala BPG waktu itu kan punya program modernisasi ICT Center. Nah, seperti itu ya.
ICT Center. Jadi bagaimana agar perangkat ICT yang ada di kantor itu bisa melayani guru-guru seperti itu. Nah, ini kan pengadaan gitu ya, pengembaraan atau jasa. Saya waktu itu masuk sebagai tim teknis lah, tim teknis. Kemudian proses pengadaan ini menjadi lebih saya dalami sewaktu saya mutasi ke Jakarta. Waktu itu pindah ke Biro PKLN, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri di Setjen Kemdikbud. Nah, ada program yang mungkin juga teman-teman di sini sering dengar tuh, yang namanya Dapodik, Data Pokok Pendidikan, yang NISN, NPSN itu, kemudian Jardiknas, Jejaring Pendidikan Nasional. Waktu itu ada pengadaan perangkat untuk seluruh Indonesia, server-server, kemudian perangkat-perangkat penerima data, satelit, dan seterusnya. Lagi-lagi, karena background saya itu IT, saya menjadi tim teknis. Nah, disinilah sering ikut unwheezing, Pak Sastio. Jadi pada saat unwheezing, masih Kepres 80 2003, ingat saya waktu itu. Pada saat unwheezing ada tanya jawab. Benar pertanyaan masalah teknis, saya yang jawab. Pertanyaan masalah pengadaan, panitia lelang yang jawab. Jadi tahu tuh yang mana satu sampul, dua sampul, seperti itu. Masih ingat dulu teman-teman pengadaan yang masih pakai kotak, kotak itu yang pakai amplop. Nah, Ya, yang iya, dilak iya. 5 titik, yang pakai lilin itu. Iya. Hmm. Waktu itu tuh masih alami. Kemudian masih ngalami waktu unwheezing itu bantah-bantahan. Wah, ini lelangnya diatur ini surat dukungan ini, dukungan itu, materai dan seterusnya yang harus pakai tanda tangan dan seterusnya. Ya itu perjalanannya. Akhirnya suatu waktu ketua panitia saya waktu itu, ketua panitia, Lid, kamu kan sering ikut ini nih unwheezing, ikut lelang, mendampingi kami. Kenapa tidak sekalian coba-coba ikut ujian sertifikasi? Waktu itu kan masih L2, L4, L5. Nah, Iya, iya. mana? Oh, saya kan tidak pernah ikut pelatihan, Bu. Sudah ada nih, ada di Setjen nih kebetulan. Itu tahun berapa, Pak? Ujiannya tahun berapa ya? Kalau tidak salah sekitar tahun 2007 deh. 2007. Oke. Sekitar 2007 waktu itu. Dikatakan tuh ada di Setjen tuh ada ujian sertifikasi, ikut. Jadi didaftarin ikut ujian sertifikasi masih Kepres 80 2003 waktu itu. Nah, ikutlah saya tanpa pelatihan, jadi hanya ikut ujian saja. Ya, ikut ujian aja. Ikut ujian, eh begitu ujian alhamdulillah lulus gitu loh. Dapat L4 lagi. Passion. Ya, waktu Langsung. itu Ya. langsung ya sudah sejak itu sudah menjadi anggota panitia lelang sejak tahun Oke. 2007, 2008 dan seterusnya. Itu Oke. sih sepanjang nih yang bicara masalah pengenal. Tadi awal-awalnya terkenal pengadaan tuh 2005 deh. Belum 2005. begitu lama lah, sekitar ya 19-20 tahun yang lalu. Seperti baru kemarin ya, Pak. Nah, Iya, terus betul, apa betul. yang memutuskan Bapak sebelumnya tadi cerita Bapak ASN terus lulus sertifikasi pengadaan. Kenapa Bapak memutuskan berhenti jadi ASN dan memilih karir yang sekarang gitu? Ini juga jawabannya agak unik nih sebenarnya. Begini, Pak Satyo, tadi kan Bapak bilang mengatakan bahwa searching Google kemudian dapat gitu kan. Hmm. Searching YouTube juga harusnya Iya, dapat loh waktu itu. iya, iya. Saya ingat banget pada tahun 2011 awal, 2010 akhir 2011 awal, itu kan Perpres 54 2010 keluar. Betul, iya. Benar ya waktu itu ya. Nah, sebelumnya kan masih pakai Kepres 80 2003. Iya. Nah, saya iseng, iseng benar-benar iseng gitu kan. Kalau kalau tidak ada lelang di kantor kan mau ngerjain apa gitu kan daripada buka Facebook kan gitu kan. Mhm. Nah, saya bikin tabel perbedaan antara Kepres 80 dengan Perpres 54. Bikin tabel. Nah, kemudian di tempat kerja saya itu, waktu itu saya udah sempat ditugaskan ke Seameo Siamolek namanya, kantor di dekatnya UT, Pondok Cabe, ada ruang studio yang apalagi backgroundnya hijau itu. Nah, kemudian bikinlah saya video penjelasan.
Ya, ya, Perbedaan saya, antara saya nonton Kepres video itu. 80 2003, Iya, ah, iya, iya, iya. yang masih pakai batik gitu kan, culun-culun banget itu waktu itu. Iya, Rambutnya masih panjang perasaan waktu itu, sekarang udah botak. Nah, akhirnya video itu lumayan viral, ya, lumayan viral, walaupun tidak seviral apalagi Resa Arab dan sebagainya saat ini gitu ya. Siapa juga yang mau nonton video tentang pengadaan kan waktu itu. Nah, sehingga melekatlah bahwa ada loh yang namanya ahli pengadaan ini atas nama Khalid Mustafa, padahal iseng kan gitu. Yang paham tentang perpres yang baru kan banyak sosialisasi di mana-mana. Sehingga banyak permintaan narasumber. oke, Permintaan narasumber ditujukan kepada saya pribadi untuk menjadi narasumber sosialisasi Perpres 54 2010 karena kan penggantian sama sekali. Nah, ini mungkin juga inline dengan diskusi kita sekarang nih dengan latar belakang Pak Sastio juga. Permintaan narasumber ini ditujukan kepada saya pribadi, tentu saja kalau misalnya di instansi vertikal itu kan saya mudah mendapatkan surat tugas. Begitu, betul, Pak ya. betul, Cuman kalau dia misalnya instansi non vertikal seperti Pemda, karena saya kan di Kementerian Pendidikan, ya saya terpaksa harus meninggalkan pekerjaan saya tanpa surat tugas, cuma izin lisan ke atasan langsung. Alhamdulillah atasan langsung saya baik banget. Ya, kabak saya, kemudian kepala biro, dia mengatakan yang penting pekerjaan selesai, oke silakan. Ya siap Pak, izin 1 hari 2 hari. Saya meninggalkan tempat tanpa surat tugas menjadi narasumber. Nah, saya ingat banget itu. Kalau tidak salah di 2012 nih, 2012 awal bulan Januari. Jadi selama kurang lebih 1 tahun tuh. 1 tahun saya banyak on off untuk keliling ke sana kemari. Kadarnya begini, eh, PNS itu, ya waktu itu kan PNS ya, ya, itu kan digaji oleh negara, masuk pagi pulang sore untuk melaksanakan pekerjaan kan begitu tuh, ya, tersebut sudah dibayar oleh negara. Di sisi lain, saya meninggalkan pekerjaan tersebut, kewajiban tersebut tanpa ada surat tugas, hanya karena permintaan surat kepada pribadi atau bahkan kadang-kadang lisan, meninggalkan jam kantor, dan dapat honor juga, gitu. Ya Alhamdulillah sih seperti itu. Artinya pada saat yang bersamaan saya dapat dua penghasilan dong. Satu betul, dari ya, gaji, betul. satu dari honor. Mm-mm. Dan honor ini dan seterusnya ini kan dalam tanda kutip tidak ada landasannya seperti itu. Iya. Ini kan korupsi kan Pak Setio. Bagaimana caranya saya bisa ngomong di depan kelas ke depan kelas saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan korupsi. Yang Iya. ngajarnya seorang koruptor. Itu kan Iya. munafik. Jadi ingat banget tuh pagi-pagi saya datang setelah simpan motor, buka jaket saya, merenung depan laptop saya, depan komputer ini. Saya harus memilih nih, apakah tetap seperti sekarang, apa sekalian aja saya keluar supaya saya bisa bebas berekspresi. Kemudian saya minta izin ke orang tua, utamanya ibu saya gitu kan. Orang tua cuma mengatakan, apapun yang kamu pilih itu pasti yang terbaik. Insya Allah itu yang terbaik. Ya sudah, kemudian saya mengajukan surat pengunduran diri. Dan alhamdulillah lagi-lagi, Tuhan tuh maha adil dan maha baik. Selama niat kita baik, itu diberikan jalan yang mudah. Nggak gitu lama, hanya beberapa hari kerja saja, saya dapat SK. SK pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri. Jadi bukan bukan pemberhentian dengan tidak dengan hormat tuh ya, seperti itu. Tapi TMP-nya waktu itu di bulan Maret 2012. Seperti itu latar belakangnya, Pak Sastri. Luar biasa. Ini karena alasan yang sangat sakral ya menurut saya. Jadi mempertahankan integritas. Jadi ya mengalah gitu melepaskan posisi PNS yang mungkin pada saat itu era diminati banyak orang gitu Pak ya. Tapi memilih jalur sebenarnya yang mungkin sama aja pengadaan, tapi satu sih ikut salut Pak dengan keputusan Bapak. Dan saya bisa kebayang waktu itu dilematisnya bagaimana ya Pak. Tapi Bapak sudah membuktikan sekarang. Nah, dari perkembangan pengadaan Pak yang sekarang kita sama-sama rasakan gitu Pak. Dari sejak dulu Kepres 80 mungkin sampai sekarang. Bagaimana pendapat Bapak terkait perkembangan itu? Apakah ini sebuah kemajuan, itu ada kemajuan dalam barang biasa kita. Tentunya ada dari vaksin. Tapi
adakah hal-hal lain yang sebenarnya sebenarnya masih mengganjal gitu, banyak pengadaan sistem pengadaan yang seharusnya